Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas Okta. Kali ini kami sudah bersama dengan Suzuki XL7 tipe Alpha alias tipe tertinggi yang dibanderol sekitar 260 jutaan. Tapi sebenarnya dengan uang yang sama, kalian bisa memilih mobil ini, Suzuki SX4 S-Cross. Kenapa bisa? Karena mobil ini didiskon sampai dengan 60 juta rupiah untuk NIK 2020. Yang berarti harga OTR-nya itu nggak beda jauh, mirip-mirip. Well, dengan jumlah uang yang sama, kira-kira mobil mana yang lebih worth it? Temukan jawabannya bersama gue, Dimas Okta. Halo Mbak Cici. Halo Mas Dimas. Apa kabar nih? Oh, baik. Wah, kami sudah lama sekali kenal dengan Mbak Cici, sales terbaik di Suzuki, ya kan? Thank you. Oke, nih Mbak Cici, sekarang Suzuki ini lagi ada promo apa sih? Banyak banget. Salah satunya kita ada promo DP mini mulai 15%, lalu juga angsuran itu bunga mulai 0%, tenor panjang sampai 8 tahun Mas Dimas. Tenor sampai 8 tahun? Wah, itu kami Iya, tahu itu bisa. programnya apa? Mini Formax kan? Yes. Iya. Ini Formax 8 tahun angsuran ya. Cicilannya berasa nyicil motor ya. Bener kan? Oke. Terus ada promo apa lagi nih? Khusus yang di sini. khusus banget nih teman-teman, Suzuki kita bisa ada diskon sampai 60 juta loh untuk mobilnya Ted. 60 juta? Iya. Diskon sampai 60 juta. Iya. Mobilnya Ini? di belakang ya. Tapi ada syaratnya ya. Oh, ada. Ada syaratnya, yang penting datang dulu ke sini. Pasti dikasih the best. Oke, untuk kontaknya nanti sama alamat di bawah aja ya, ada teks di bawah. Oke, nih Mbak Cici, mohon maaf nih. Oke. Yang saya mau Silakan, merekomendasikan dengan senang mobilnya. hati. Silakan. Oke deh kalau gitu yuk. Perbedaan yang sebenarnya sangat berbeda, cuma nggak kelihatan dari kedua mobil ini, itu adalah mesinnya. Pasti kalian pada bingung kan? Tapi kan mesinnya sama-sama 1500 cc, tapi kan banyak tapinya. Nah, sebenarnya ini bedanya di mana? Ini mesinnya mesin baru. Kalau XL7 itu mesinnya sama dengan Suzuki R3. Kodenya itu K15B, tenaganya 104 horsepower, torsinya 138 Nm. Sementara si SX4 S-Cross ini, dia mesin itu pakai mesin yang lama. Jadi SX4 yang generasi pertama itu mesinnya sama dengan ini, yaitu mesinnya kodenya M15, 1500 cc juga, tapi tenaganya dia lebih besar, 109 horsepower dengan torsi yang sama 138 Nm. Dan itu bukan hal yang buruk, karena mesin ini terkenal mesin yang benar-benar sangat irit. Bayangkan, mesin yang berusia udah hampir 17 tahun, mesin ini 2003, tapi konsumsi bahan bakarnya bahkan bisa lebih irit daripada mesin-mesin baru yang misalnya mesin 2017, 2018. Memang Suzuki sangat visioner sepertinya saat menciptakan mesin ini sekitar 18 tahun yang lalu. Karena si S-Cross ini yang akan menjadi thumbnail atau bahkan kemungkinan akan menjadi clickbait kita, makanya kita bahas dulu si S-Cross ini. Well, untuk kalian kalau yang belum mampu untuk beli S-Class ya, mungkin beli S-Cross ini jadi pilihan terbaik karena harganya 10 kali lipat lebih murah. Oke, itu tadi bercanda aja. Kenapa sih mobil ini tuh jadi worth it banget? Sebenarnya mobil ini itu modelnya itu masih tahun 2016, yang di facelift tahun 2017. Cuma setahun waktu itu langsung di facelift, tapi faceliftnya itu memang benar-benar mengubah tampilannya menjadi lebih gahar. Sekarang lihat grillnya nih, grill ala-ala Jeep gitu ya. Yang kelihatannya itu bahkan dengan market leadernya aja di kelas dia, ini kelihatannya masih lebih bagus. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan lampu proyektor dan di bawah sini ada underguard yang dia warnanya itu matte, ya lebih cocok untuk segmennya crossover gitu ya, untuk kotor-kotoran. Bahkan ini kan mungkin di beberapa kesempatan akan mentok dengan ground yang ada gitu, jadi lebih aman lah, lebih gampang untuk benerinnya. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Kalau secara looks, mobil ini tuh kelihatannya kayak lebih pendek, lebih rendah dibandingkan dengan pesaing-pesaing di kelas ya. Padahal sebenarnya ground clearance ini 200 mm yang notabene udah cukup untuk melahap jalan-jalan di Indonesia dan sekali-kali untuk dibawa off-road ringan. Dan juga kebetulan bannya itu dia menggunakan profil ban yang tebal. Jadi tidak hanya cocok untuk diajak ke mall aja, tapi untuk main tanah juga masih bisa. Dia menggunakan ban JK Tire, ini sepertinya merek dari India ya. JK itu bukan Yusuf Kala ya, bukan ya. Tapi JK merek ban India, dia ukurannya itu 215/60 R16. Ya, profil 60, makanya kelihatan agak tebal. Sebenarnya kalau dari samping sini, justru malah mobil ini kelihatan lebih streamline dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Kalau gua sih personally lebih suka tampilan dari SX4 S-Cross ini dibandingkan dengan merek sebelah. Dia udah dilengkapi dengan keyless entry juga, jadi tinggal tekan aja kalau misalnya mau
keluar masuk. Dan di sini dia pakai roof rail yang modelnya itu yang rail, yang sliding. Jadi bukan yang besi gitu ya, tapi ini tetap bisa dipasangin aksesoris-aksesoris tambahan yang ada di aftermarket kalau misalnya mau ngubah mobil ini jadi mobil mudik atau mobil petualangan gitu mungkin kan ya. Sekarang kita lihat ke belakangnya gimana. Well, tampilannya di belakang sini memang dia lebih kalem, dia nggak menunjukkan kalau dia itu, ini gue nih SUV gitu loh, nggak, tapi semuanya dia manis gitu. Kecuali di sini ya, ini karena warnanya dia grey, ini sebenarnya itu cladding hitam gitu, cuma nggak terlalu kelihatan. Di seluruh bodinya ada, kalau misalnya milih warna yang lain itu lebih kelihatan. Termasuk warna hitam aja cladding itu lebih kelihatan. Dan di sini dia lampu-lampunya sudah LED untuk yang top lamp dan lampu rem ya, tapi semuanya sisanya itu masih bolam. Dan untuk buka bagasinya dia menggunakan tuas elektrik yang di sini. Dan kalau misalnya mau ngunci, biasanya kan mobil lain ada di sini ya, enggak, ini tombolnya di sini. Jadi nonjol satu di sini. Sekarang kita lihat gimana kepraktisan di bagasinya. Karena mobil ini kapasitasnya hanya 5 penumpang, dimensinya juga cukup besar, makanya dia punya kapasitas bagasi yang lumayan, cukupan lah ya. Dan juga disediakan 2 kantong lagi di sini yang dalam-dalam seperti sumur. Dan di bawah sini dia ada spare tire dengan ukuran full size, tapi dia velgnya ini ya, velgnya masih kaleng gitu ya. Nah, dan ini kalau dibuka gini dia nahan, jadi kalau misalnya ngeluarin ban ini nggak perlu repot-repot nurunin ininya. Kalau misalnya ini masih kurang, mobil ini bisa lebih praktis lagi. Kita tinggal lepas tray ini, tinggal di rumah gitu kan, terus lipat bangku tengahnya ini dengan konfigurasi 60-40, dia akan memberikan ruangan yang lebih lega lagi. Cuma emang dia nggak rata lantai, ada tanjakannya sedikit lah, yang nggak masalah lah ya. Kalau bawa barang yang panjang bisa masuk gitu, asal jangan nyulik orang aja di sini, nanti kena tangkap polisi. Nah, dan di sini dia ada soket 12 volt untuk ngecas handphone rahasia ya. Kalau misalnya punya simpenan, mungkin ngecas HP-nya di situ lebih aman. Sekarang kita lihat ke dalamnya bagaimana, karena kebetulan juga ini varian yang manual. Untuk di bagian interior ini bisa dibilang juga kalau SX4 S-Cross ini itu lumayan mewah, karena setiap sisi yang kena tangan itu sudah dilapis dengan kulit dan terasa empuk. Kan yang empuk-empuk itu pasti enak biasanya. Nah, setirnya kita mulai dulu dari setirnya nih, dia sudah dilapis dengan kulit dan dengan jahit-jahitan asli. Kemudian di bagian door trim juga yang bagian armrest ya, dia sudah dilapis kulit, walaupun di atas ini dia masih plastik semua ya. Cuma nggak masalah karena itu nggak kena tangan, at least yang kena tangan itu kulit. Dan di sini juga ada armrest yang bisa dimaju mundurin gini, jadi armrestnya nggak pajangan doang ya, nggak cuma gimmick doang, ada armrest ini bisa benar-benar dipakai. Dan ini dilapis kulit juga. Ya, rem tangan di sini belum dilapis kulit sih. Dan ini yang penting, transmisinya manual. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ahli kungfu, ini bisa bisa main kungfu ini, latihan kungfu pakai ini nih. Gitulah. Dan di sini dia ada cruise control. Kalau dari kalian bingung gimana cara pakai cruise control di manual, well sama aja kayak Matic gitu ya. Kita tinggal masuk ke kecepatan berapa, di gear berapa, kita set cruise control, nanti dia akan menjaga speed secara konstan. Cuma paling nanti kalau misalnya mau berhenti, kita bedanya harus nginjek kopling aja gitu ya. Dan ini baru sadar ya kami ya, kalau walaupun dia manual ya, ada koplingnya, ini ada headlamp sudah auto dan wiper juga sudah auto yang tadi dibilang nih, sensornya ada di sini ya. Jadi setidaknya memudahkan hidup Anda lah ya dengan sensor-sensor auto itu. Dan di sini ada audio steering switch dan ada tombol untuk Bluetooth teleponi yang bentuknya kayak pedal shift gini ya. Dan juga yang paling enak adalah dia sudah tilt dan teleskopik. Jadi nggak susah untuk menemukan posisi duduk yang ergonomis di mobil ini. Kemudian juga dia sudah pakai head adjuster ya, walaupun masih pompa gini, tapi setidaknya bisa benar-benar posisi duduk Anda ergonomis di sini. Karena mobil ini memiliki dimensi yang cukup panjang, makanya kabin mobil ini terasa sangat luas. Untuk di belakang sini, ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm, dan lihat ini posisi sudah paling rendah, joknya pun kaki masih bisa masuk, dan lihat legroomnya sangat-sangat lega dan bisa selonjoran seperti ini. Dan joknya ini itu lebih empuk daripada yang di depan, jadi nyaman lah untuk orang di belakang sini gitu ya. Dan joknya juga dia nggak yang bikin dengkul naik gitu ya, ini menopang paha itu dengan sangat baik.
Kemudian juga di sini ada armrest yang bisa bikin kita duduk lebih santai lagi di belakang sini. Kayak gini ya kan. Ini headroom juga sangat aman. Cuma emang di tengah sini dia nggak ada headrestnya. Ya, memang kalau ada armrest gini lebih cocok untuk berdua sih ya. Kalau misalnya mau maksain juga 3 orang di belakang sini, well ini gundukannya lumayan besar ya. Jadi kudu ngangkat kaki dulu. Duduk di tengah sini. Dia joknya lebih tebal untuk tengahnya, cuma sandarannya emang dia keras karena ada armrestnya. Tapi setidaknya di belakang sini enak lah, nggak dianaktirikan banget ya, karena pintunya juga nih dapat empuk-empuk yang sama seperti di depan, tidak di downgrade sama sekali. Well, jadi kalau misalnya Anda membeli mobil ini, keluarga Anda juga yang di belakang tidak dianaktirikan gitu ya. Tapi walaupun misalnya harganya sama di angka 260 jutaan dan kalian masih ngotot tapi pengennya yang 7-seater biar muat banyak dan semua keluarga masuk, sampai keluarga yang extended pun masuk, kami merekomendasikan Suzuki XL7 ini karena ini benar-benar low SUV yang paling worth it dan paling banyak fitur untuk di kelasnya, bahkan salah satu yang paling canggih juga. Well, kalau misalnya dari muka memang ini mukanya ya sama aja semua tipenya, tapi setidaknya walaupun dia berbasis dari Suzuki R3, dia mukanya benar-benar Suzuki di sini mengubah mukanya, jadi fascia depannya itu benar-benar beda, walaupun kalau dari samping dan belakang dia masih mobil yang sama dengan R3. Nah, kita udah pernah ngebahas ya kalau misalnya soal desain depannya ini gimana, videonya ada di klik link di atas aja ya, dimana nggak tahu nih sebelah kanan atau kiri, untuk detailnya gimana depannya di sini. Sekarang mungkin sedikit aja ya gua ngebahasnya. Misalnya dari lampu yang sudah menggunakan LED, full LED kecuali sennya, dan di sini ada cladding hitam dan underguard di bawah untuk menjaga agar tidak lecet bodinya kalau misalnya kita pakai off-road ringan gitu ya. Walaupun di sini dia untuk fog lampnya masih halogen biasa. Nah, sekarang kita lihat langsung aja ke belakangnya. Perbedaannya dengan yang tipe-tipe di bawahnya itu karena hanya ada di belakangnya. Yuk kita ke sana yuk. Nah, ini perbedaannya dari XL7 yang tipe Alpha dengan tipe yang di bawahnya, yaitu Beta dan Zeta. Ini kelihatan langsung di sini ya, dia menggunakan spoiler yang bentuknya itu senada dengan nuansa mobilnya gitu loh. Karena kan biasanya ada yang dipasangin spoiler ya udah asal plak-plak aja kayak gitu ya. Jadi kelihatan kayak aftermarket banget, tapi kalau ini benar-benar kelihatan seperti tidak aftermarket dan memang cocok sama mobilnya. Dan juga dilengkapi dengan emblem Suzuki Sport agar mobil ini terasa lebih sporty gitu. Nah, kemudian di sini dia ada garnish chrome lagi untuk tipe yang Alpha, walaupun kami personal sih lebih suka ini chrome-nya hilang aja lah ya. Dan yang jelas di sini untuk Anda Ria ya. Karena hanya tipe Alpha yang ada emblemnya. Untuk Beta dan Zeta dia tidak ada emblemnya seperti itu. Nah, kemudian dia sensor parkir juga sudah menggunakan 2 titik di bawah sini dan ada underguard warna silver. Dan ini bedanya satu lagi, untuk tipe yang Alpha dia mendapatkan 2 kamera di sini. Jadi satu itu untuk kamera parkir dan satu untuk kamera DVR yang tampilannya ada di dalam, nanti kita lihat ke dalam. Kemudian bagaimana untuk ke praktisannya? Well, memang dia bagasinya ketika semua bangku ini berdiri tidak seluas SX4, namun kalau ini dilipat dia masih mempunyai kapasitas bagasi yang ya 11-12 lah sama SX4 lah ya, karena ukurannya juga sebenarnya nggak beda jauh ini mobil gitu loh. Cukup lah untuk bawa, misalnya kalau keluarga cuma berlima bawa barang di belakang sini itu masih cukup banget. Nah, kemudian kemewahan apa aja yang ditawarkan oleh XL7 tipe Alpha ini dari sisi interior? Sekarang kita lihat ke dalam. Begitu masuk ke sini langsung perbedaannya kerasa banget antara S-Cross dengan XL7, karena memang secara harga pun mereka berbeda dan kelas pun berbeda ya. Di sini memang setirnya dia menggunakan kulit sama, jadi enak juga di tangan. Dan di sini ada aksen warna abu-abunya gitu yang bikin kelihatan lebih mewah. Cuma dia baru bisa tilt aja, dia belum bisa teleskopik. Jadi untuk posisi mengemudi memang S-Cross jauh lebih ergonomis. Kemudian di sini di kolom setirnya lagi, di combination switch-nya dia belum dilengkapi dengan auto headlamp dan auto wiper. Cuma itu wajar lah ya untuk di kelas dan harganya yang sekitar 260 jutaan, itu sudah ya wajar lah kalau nggak ada. Di sini dia AC digital juga sama, dan di sini dia ada soket 12 volt yang nggak ada di
S-Cross tadi adalah untuk jack 3,5 mm dan USB port. Di sini dia sudah dilengkapi dan juga di sini dia sudah mendapatkan 3 port untuk soket 12 volt. Di tengah sini ada satu dan di belakang dia ada satu lagi. Jadi penghuni mobil ini tidak akan kehabisan baterai kalau di mobil ini. Well, apa bedanya lagi dengan S-Cross dan tipe-tipe di bawahnya si XL7 Alpha ini? Kalau untuk yang varian Alpha, selain tadi bedanya di belakang, di dalam juga dia bedanya ini dia menggunakan kamera DVR. Dan DVR-nya nggak cuma belakang, dia itu bisa depan belakang. Walaupun ya memang mobil ini belum kamera 360 derajat ya, jadi baru kameranya hanya ada di depan dan belakang saya. Cuma ini untuk di kelasnya ini satu-satunya dan ini cukup canggih. Jadi kalau misalnya ada pengendara lain yang ngaco bawa mobilnya atau bawa motornya, bisa dibawa ke polisi dengan membuktikan dengan hasil rekaman dari DVR ini gitu, terutama di Indonesia yang memang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, kemudian di sini dia menggunakan aksen warna grey ya yang senada dengan di setirnya dan juga ada aksen karbon yang glossy dan ini ditempatkannya sih cocok banget karena dia menyatu ya dari pintu sampai dashboard dan ditaruh di sini. Di pintunya pun dia di bagian atas, jadi nggak kena tangan karena untuk panel glossy ini fingerprint magnet banget dan kalau dilap dia bisa baret-baret yang bikin tampinannya tambah jelek gitu. Cuma ini posisinya bener pas, jadi nggak kena tangan gitu ya. Hanya kelihatan mata aja, kelihatan looks itu bagus. Nah, kemudian yang belum ada di S-Cross lagi adalah ini, ventilasi AC di cup holdernya. Iya, jadi kalau misalnya Anda bawa minuman dingin, itu untuk jadi ademnya atau jadi angetnya kalau kejemur matahari itu bisa agak ditunda gitu ya karena dia didinginkan juga melalui ventilasi AC ini. Tapi jangan berharap dinginnya sedingin kulkas ya. Anda bawa showcase aja di belakang kalau misalnya mau sedingin kulkas. Enggak, ini hanya untuk yang mendinginkan sedikit lah ya. Dan di belakang dia juga sudah dilengkapi dengan armrest karena memang model yang ini sudah dilengkapi lagi improvement dari R3 yang model 2018. Jadi mobil ini memang super nyaman, super lega dan juga pokoknya cocok lah untuk keluarga gitu loh. Nggak ada yang dianaktirikan di sini kecuali yang belakang yang baris 3 itu memang tahta terendah dalam keluarga jadi ya nggak bisa protes lah ya. Untuk urusan safety-nya selain DVR tadi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag jadi aman kalau kecelakaan walaupun kalau bisa sih ya airbag itu jangan sampai kepake gitu loh. Kalau kepake berarti kan kecelakaan ya, nggak ada yang mau gitu kan ya. Nah, kemudian juga ABS, EBD, BA itu udah jadi standar di kedua mobil ini ya, di XL7 dan S-Cross. Namun karena S-Cross itu tadi yang varian manual, jadi dia nggak ada traction control dan hill start assist ya. Tapi kalau untuk di varian automaticnya dia ada. Sama seperti di XL7 ini, dia juga sudah dilengkapi dengan traction control dan hill start assist untuk di varian yang automatic. Nyaman lah pokoknya. Ini juga ada armrest yang enak ya, jadi tapi jangan sampai tidur kalau lagi nyetir. XL7 varian Alpha dengan harga mulai dari 251.900 untuk tipe manual dan untuk tipe otomatis ya 261.700. Atau Suzuki SX4 S-Cross dengan varian manual yang seperti ini dibanderol dengan harga 305 juta atau varian otomatis ya yang dibanderol dengan harga 320 juta 500 dan kedua harga itu masih bisa didiskon 60 juta rupiah. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Dengan harga yang mirip-mirip sekitar 260 jutaan, yang mana yang akan kalian pilih? Suzuki XL7 tipe Alpha yang tertinggi atau Suzuki SX4 S-Cross yang memiliki kelas lebih tinggi? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah yang mana kira-kira yang akan kalian pilih. Tapi kalau untuk pemesanannya, tetap jangan lupa hubungi kontak yang ada di deskripsi di bawah sama Mbak Cici tadi. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.